Jawa Timur melakukan pengawalan pupuk ilegal dari Leces ke Besuk, sehingga dilakukan penangkapan. Kami berkoordinasi dengan Polsek Besuk, kemudian hari ini sudah diproses di Polres. Nah, sudah kalau nggak salah 3 orang kemarin itu. Nah, cuman ini juga disayangkan jika perkara ini hanya mandek sampai sebatas supir. Iya. Tidak akan ada efek jerak. Maka masyarakat bertanya-tanya, teman-teman aktivis yang lain bertanya-tanya, ada apa dengan penegak hukum kita? Supir kan mengangkut, Pak Ketua. Iya. Yang memiliki barang. Makanya oleh karena itu, kami minta kemarin ke pihak kepolisian agar memproses ini sampai ke akarnya. Sampai ke akarnya. Jangan hanya supir yang menjadi tumbal. Mereka hanya mengangkut dengan ongkos gendong saja mungkin, atau upah harian atau upah borongan saja, kan begitu. Tetapi pelakunya ini siapa? Mustahil jika misalkan supir kemudian tutup mulut, tidak menyampaikan. Oh, ini si A, ini dari si B, diangkat dari si C misalkan. Nah, harusnya ini yang diungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Dialektika Sudut Pandang. Kali ini saya bersama seorang aktivis yang sudah tidak asing lagi tentunya. Beliau dikenal sebagai predator koruptor, putra daerah Kabupaten Probolinggo. Beliau adalah Mas Samsudin SH. Selamat sore Pak Ketua. Selamat sore Pak Ketua. Ya, beberapa menit ke depan ini kita akan membahas seputar persoalan pupuk yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan kebetulan LSM Lira ini sangat getol menyuarakan persoalan pupuk yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah, sebenarnya apa yang memotivasi LSM Lira ini sehingga begitu keras menyuarakan persoalan pupuk di Kabupaten Probolinggo ini, Pak Ketua? Begini Pak Ketua, tentu kita ketahui bersama ya bahwa ketika kita berbicara konteksnya pupuk, ini menjadi keluhan masyarakat Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Jadi petani kita memang ada keluhan tentang pupuk, dan ini sudah bertahun-tahun, bukan hanya tahun ini saja. Dan Lira dari 2019 sudah menelusuri, kemudian melakukan investigasi dan lain sebagainya. Baru kemudian di tahun 2024 dan awal 2025 ini sudah dibentuk panja oleh Dewan. Dan sebenarnya kemarin kami mengusulkan bukan panja tetapi pansus, karena kewenangannya jauh lebih luas dibanding panja gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan panja ini juga dibentuk oleh Dewan, kemudian agar bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan masyarakat tentunya, dan agar kemudian keluhan kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk itu bisa teratasi di Kabupaten Probolinggo. Informasinya LSM Lira ini membentuk Satgas Anti Mafia Pupuk, Pak Ketua. Apa sebenarnya maksud dan tujuan dibentuknya Satgas ini? Kenapa LSM Lira khususnya di Kabupaten Probolinggo ya, dan ini nanti juga akan kami bawa ke ranah Jawa Timur. Kita juga memang diawali dari Probolinggo membentuk Satgas AMP, Satgas Anti Mafia Pupuk itu dibentuk karena agar kita mengawal ya, agar ke semua yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, pemerintahan di Kabupaten Probolinggo, tentu semua stakeholder ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Pemkab, dan ada Kodim juga yang sebagai pengawasan di Kementan. Nah, tentu dibentuknya Satgas ini agar kemudian mafia pupuk itu betul-betul bisa teratasi. Karena selama ini perihal pupuk menjadi perbincangan yang sangat serius ya, bahwa banyak juga yang ditangkap di sana sini, namun kami lihat juga penegakan hukumnya juga hanya selesai sampai supirnya saja, tidak pernah sampai kepada penimbun atau bandarnya daripada pupuk subsidi. Begitu Pak Ketua. Ya. Nah, Satgas ini apakah diisi atau keanggotaannya itu dari teman-teman Lira, atau ini memang inisiasi secara pribadi dari Pak Ketua sebagai putra daerah Kabupaten Probolinggo? Saya sebagai putra daerah Kabupaten Probolinggo, dan kebetulan saya juga di Lira menjabat sebagai gubernur Lira di Jawa Timur. Satgas ini sudah kami kaji dengan teman-teman praktisi hukum kami, dengan LBH Lira, Pemuda Lira, kemudian Perempuan Lira, dan ada LSO yang lain. Kami kaji, solusinya kita bentuk
Satgas ini yang dibentuk dari Lira, kemudian melibatkan semua elemen masyarakat khususnya petani. Karena dalam hal ini sebenarnya persoalan pupuk ini bertahun-tahun menjadi polemik di masyarakat, menjadi keluhan yang betul-betul sangat diinginkan agar pupuk ini teratasi, khususnya di Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur ini. Nah, dibentuknya Satgas AMP ini, kemudian kami melibatkan semua masyarakat. Tentu tanpa ada peran serta dari masyarakat juga tidak akan menemukan data apa-apa. Karena yang merasakan langsung langkahnya pupuk dan mahalnya harga pupuk itu adalah petani kita. Begitu Pak Ketua. Nah, kalau menurut pandangan Pak Ketua, selain sanksi administratif bagi oknum pelanggar dalam hal melakukan penyimpangan berkaitan dengan penyaluran dan pendistribusian pupuk, apakah ada sanksi lain selain sanksi administratif Pak Ketua? Ya, kita merujuk pada undang-undang yang sudah kita sama ketahui Pak Ketua. Perihal pupuk ini kan adalah program pemerintah pusat, ya kan? Iya. Memang ada salah satu faktor kendala menjadi isu nasional karena tidak tercovernya semua petani yang masuk dalam RDKK. Kan begitu. Ketika berbicara konteks adalah pelanggaran, ada pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran tindak pidana umum, ada dugaan tindak pidana korupsi juga. Nah, di situ kenapa kami juga berkoordinasi dan membuat MOU dengan Pemkab, kemudian membuat MOU dengan Polres, kemudian buat MOU dengan Kejaksaan. Karena menurut kami, dari kajian kami, pelanggarannya memang semua ada pelanggarannya, Pak. Ketika berbicara konteksnya pemerintahan misalkan. Pemerintahan sebenarnya ketika ada dugaan penyalahgunaan, penyelewengan, markup harga, atau monopoli kuota, Termasuk penjualan di atas HIT. penjualan di atas harga HIT itu kan sebenarnya ketika Pemkab ini serius saja menangani persoalan pupuk, ini kan bisa ada sanksi administrasi dengan pencabutan izin misalkan. Ya. Meskipun dalam aturan memang itu ada sanksi 1, sanksi 2. Ya. Kan begitu. Tetapi ketika kita cross check selama ini dibentuk Satgas yang menurut saya hanya sebatas intermisu. Kemudian Satgas itu juga ya dilihat nggak ada. Dibentuk, kalau nggak salah di Kabupaten Probolinggo dibentuk yang namanya Satgas Buspatas. Iya. Mereka hanya keluarkan anggaran, tetapi tidak ada realita yang real. Seharusnya kalau memang mereka mau serius Pak Ketua, perihal pupuk, ini sederhana. Problemnya sederhana yang terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Probolinggo ini. Kenapa? Harga penjualan hampir semua kios, 99%, oknum yang di kios itu menjual harga pupuk di atas harga HIT. Namun mereka sudah menyiasati, ya, oleh karena itu saya duga bahwa ini ada dugaan mafia pupuk yang kemudian sudah istilahnya mengkoordinir sehingga penjualan hampir di semua kios penjualan pupuk tersebut tidak pernah memberikan nota. Ini salah satu faktor ketika berbicara konteks misalkan kios itu memberikan nota kepada masyarakat atau petani kita sebagai pembeli, di situ kan akan muncul harga yang sebenarnya. Berapa mereka menjual. Kan begitu. Nah, lebih mudah sebenarnya untuk pemerintahan terkait dalam hal ini Disperindak ya, karena kan yang menangani dalam hal itu. Dinas Pertanian hanya sebagai mengakomodir data RDKK kemudian diajukan ke provinsi dan ke kementerian, kemudian mengatur bagaimana pendistribusian. Tetapi perihal SPJ dan lain sebagainya itu kan ada kaitannya dengan Disperindak. Nah, kalau misalkan Buspatas itu di awal serius saja pada soal pupuk, jadi melakukan sidak itu tidak hanya pada kios, tidak hanya mengecek pada administrasi. Mereka saya lihat oknum-oknum ini sudah menyiasati sedemikian rupa sehingga kami duga SPJ yang diberikan kepada PI, kemudian PI mempertanggungjawabkan kepada negara, mereka sesuai dengan HIT. PI ini Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia. Nah, di PI ini juga ada yang namanya pengawas. Ada pengawas AAE, ada AE, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Nah, selama ini mereka kemana? Seolah-olah mereka tidak melihat bahwa ada problem persoalan pupuk. Namun ketika kami kaji, ternyata ada dugaan oknum pengawas PI juga yang bermain, yang memonopoli dugaan harga pupuk ini dengan menjual pupuk abal-abal, saya bilang. Karena apa? Mereka sebagai pengawas, sebagai petugas dari PI, kemudian menjual pupuk di luar pupuk PI. Nah, secara etik itu sudah salah. Nah, dalam hal persoalan pupuk, kan
beberapa waktu lalu LSM Lira ini kan sempat audiensi di DPRD sebelum DPRD melakukan atau membentuk panja. Nah, yang dibahas saat itu Pak Ketua kan ada beberapa stakeholder terkait, termasuk bagian yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, di antaranya distributor. Kalau tidak keliru itu PI juga hadir pada waktu itu. Apa temuan-temuan yang disampaikan oleh LSM Lira pada waktu sehingga pas kemudian DPRD ini membentuk panja atau panitia kerja berkaitan dengan pupuk ini? Kebetulan Lira kan dari sudah lama ya melakukan investigasi. Memang kami tidak terbiasa melakukan langkah tanpa kami punya data. Nah, oleh karena itu setelah kami terkumpul data, terakomodir, termasuk tadi pembelian masyarakat yang tidak diberikan nota, kami sudah buatkan pernyataan bermaterai bahwa pembeliannya memang betul-betul di atas harga HIT. Pertama, kami mendesak kepada DPR agar membentuk pansus, bukan panja sebenarnya, pansus. Karena kewenangannya jauh lebih luas. Beda antara panja dengan pansus ini? Beda sekali. Kalau pansus itu kan lebih luas sekali, jadi bisa ada, mereka bisa membuat rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini temuan yang pertama, langkahnya pupuk langkahnya pupuk itu pertama, petani kita yang memang betul-betul membutuhkan pupuk subsidi semua tidak terakomodir. Misalkan dalam pengajuan, misalkan dari katakanlah ini contoh ya, 100.000 KK misalkan yang diajukan ke kementerian, hanya diterima atau yang masuk dalam RDKK bisa dikatakan 70 sampai 80%. Artinya masih ada 20% yang tidak tercover di situ. Ya. Nah, ini harusnya kan pemerintah daerah itu mengawal sampai ke pusat bagaimana masyarakat itu mendapatkan semua. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua, temuan di lapangan dugaan monopoli. Misalkan kami temukan juga ada beberapa oknum kios dan oknum distributor yang bermain. Misalkan kios si A mendapatkan kuota dari sekian desa, setiap tahunnya mendapatkan kuota 500 ton misalkan. Ini contoh saja ya. Kemudian oknum distributor mengirimkan hanya 300 ton, namun SPJ dimintai bukti pertanggungjawabannya 500 ton. Kami punya contohnya itu. Ada contohnya. Nah, ini kan sudah bagian dari mana pada monopoli kan. Satu. Terus yang kedua, bagaimana harga pupuk itu di atas harga HIT. Faktor di atas harga HIT banyak sekali. Dengan alasan kios itu karena memang keuntungannya kecil dan lain sebagainya. Terus kemudian ada biaya administrasi kepada distributor, misalkan seperti itu. Nah, alasan yang paling tidak masuk akal menurut saya, dan ini diduga dilakukan oleh oknum pengawas PI sendiri dengan memaketkan pupuk subsidi dan pupuk non subsidi, dan itu jelas di luar aturan. Di aturan tidak boleh, karena pupuk subsidi tidak boleh dipaketkan dengan apapun itu. Jadi masyarakat yang ingin melakukan penembusan pupuk bersubsidi harus juga membeli paket? Membeli paket membeli pupuk non subsidi. Pupuk non subsidi. Nah, ini terjadi lama sekali. Bahkan yang beredar di di Probolinggo ini yang kami banyak temukan itu adalah ada namanya kalau nggak salah pupuk boleh kalau kita sebut nama ya, padi apa gitu lah. Nah, di situ juga kita temukan, dan itu titipan dari oknum pengawas PI. Nah, pupuk tersebut itu tidak laku di pasaran. Kenapa? Karena memang tidak prospek untuk pertanian. Pupuk itu kami temukan itu ditaruh di tanah itu sampai berhari-hari itu artinya ada pemanfaatan bisnis oleh oknum atau kelompok tertentu dalam hal pupuk subsidi. Betul. Ini. Ada paket tadi itu. Betul, kami sudah mendapatkan informasi baik dari oknum distributor ataupun oknum kios. Kemudian itu yang terjadi. Nah, sehingga pupuk yang dititipkan tersebut itu tidak laku. Nah, dengan dasar itulah kemudian mereka menaikkan harga HIT karena menutupi kerugian pupuk non subsidi tadi. Itu dasar pertama. Terus yang kedua, memang pada prinsipnya sampai hari ini kami temukan penjualan pupuk itu kan masih rata-rata di atas harga HIT. Nah, mirisnya selama bertahun-tahun itu dijual di angka 300 sampai 400 per ton, per kintal. Di atas HIT? Di atas HIT. HIT-nya kan cuma 225 MPK. Kemudian Oria itu masih di bawah itu kalau nggak salah. Ya. Itu kurang lebih sedikit. Itu sesuai dengan keputusan Menteri ya? Iya. Nah, begini Pak Ketua. Dengan dibentuknya Satgas AMP ini, sebenarnya siapa sih sasaran utamanya yang dibidik itu? Apakah distributor, apakah kios, lalu apakah holding BUMN atau dalam hal ini PI atau gimana?
Ya kalau bidikan tertentu kami tidak ada ya. Tentu kami mengalir Pak Ketua, seperti air mengalir Sesuai saja. dengan temuan kan? tadi ya. Nanti misalkan ditemukan oknum kios, oknum distributor, Ya. oknum PI, atau oknum pejabat yang lain juga kami akan kawal itu. Terutama dalam hal ini dibentuknya Satgas ARB ini bukan semata-mata hanya meng-cross check itu juga. Bukan hanya sebatas mengawasi distributor dan kios. Justru hari ini kami concern mengawasi panja itu sendiri. Agar kemudian panja itu tidak hanya sebatas formalitas. Betul-betul amanah seperti gitu yang ya. sudah-sudah ini gitu loh. Iya, iya, iya. Karena apa? Masyarakat berharap dengan dibentuknya panja oleh DPRD yang bagaimana mereka sebagai fungsi check and balance pemerintah. Masyarakat mempercayakan suaranya melalui DPRD agar menyuarakan sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan. Nah, selama ini kami lihat kan tidak ada langkah yang dilakukan. Nah, kalau nanti misalkan panja ini juga tidak kami kawal, misalkan ya, tiba-tiba hanya seperti bes patas seperti kemarin, hanya sebatas formalitas, sebatas pencitraan sana sini, kemudian hasilnya tidak ada apa-apa kan Tempat politik itu ya. Iya. Meskipun kami tahu lah, mungkin setelah kita audiensi kemarin ada penurunan nih dari harga 200, sekarang saya dapat informasi itu persaknya sudah jadi 125. Oh, IT-nya. HIT-nya. Dengan HIT-nya oknum kiosnya yang sebelumnya menjual harga 200, kalau dari tengah kami temukan itu hampir 70-80% ya. Ini dijual bertahun-tahun itu di harga 200 per sak. Padahal harga yang sebenarnya hanya di harga 112.500 per sak. Ya. Berarti terjadi penjualan di atas HIT. Terjadi. Itu hampir menyeluruh Pak di Kabupaten Probolinggo. Kalau saya bilang bukan 99%, 100% mereka. Oh, terjadi penjualan di atas harga HIT itu. Jadi perlu diketahui ya, pihak PT Pupuk Indonesia sempat memberikan statement di media massa bahwasanya penjualan di atas HIT itu merupakan pelanggaran berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Bahkan terdapat ancaman pidana yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Dan dengan ancaman hukuman 20 tahun sampai denda 1 miliar. Nah, ada referensi kasus yang terjadi di wilayah Bandung, di mana Polresta Bandung menangkap penjualan pupuk di atas HIT. Dan pelaku ini melakukan tindak kejahatan dengan melakukan modus operandi dengan memanipulasi data penjualan pupuk jenis, merek, dan juga ada semacam manipulasi kuota, Pak Ketua. Nah, ini terjadi di Bandung dan sudah diamankan oleh Polresta. Nah, apakah di Kabupaten Probolinggo ada indikasi terjadi hal serupa, Pak Ketua? Ada manipulasi data dan permasalahan kota dan lain-lain itu. Kemarin saya waktu audiensi, Pak Ketua, di Dewan itu sudah saya kupas semua. Jadi di Probolinggo komplit. Mulai manipulasi data, terus markup harga, terus kemudian monopoli kuota. Ini lengkap sekali. Makanya saya diskusi dengan teman-teman, kalau misalkan teman-teman Lira, misalkan ini kemudian panja ini tidak bisa membawakan hasil, maka kami secara resmi akan membuat laporan hampir seluruh kios. Karena kami temukan dugaan pemalsuan data. Kami temukan dugaan pemalsuan data. Memang hari ini kami sudah kantongi itu pernyataan dari 24 kecamatan di masyarakat yang masuk dalam RDKK. Katakanlah 2024 ya. 2024 itu Probolinggo ini mendapat kuota dari kementerian yang di SK-kan oleh gubernur kurang lebih 29 sekian ribu ton. Kan begitu? Iya, iya. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama. Dan ini juga harus diberikan edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat selama ini banyak juga diintervensi ya oleh oknum-oknum di bawah, baik oknum kios, oknum distributor. Kalau menyoal ini nanti saman kuotanya hilang, tidak dapat data. Ada intimidasi. Ada intimidasi seperti itu kami temukan. Padahal kita ketahui bersama bahwa data itu bukan ada kewenangannya untuk ini ada di distributor atau ada di Pemkab. Data itu keluarnya dari kementerian. Pemerintah hanya mengajukan data itu kemudian disahkan oleh kementerian. Ya. Nah, itu tidak bisa serta-merta dihapus. Tapi ini yang dibuat membungkam masyarakat selama ini. Akhirnya kami mengedukasi pada masyarakat. Nah, kalau berbicara konteks tindak pidana yang disebut oleh Pak Ketua tadi, menurut saya ini kan ada beberapa
pasal yang bisa dijeratkan sebenarnya. Kalau kita berbicara konteksnya ini, misalkan kita mau berkoordinasi atau menyoal ini kepada tindak pidana umum misalkan. Kami temukan dugaan pemalsuan. Misalkan nih, contoh, SPG yang kami temukan harga HIT. Kemudian pernyataan dari masyarakat yang kami dapat ternyata tidak di atas harga HIT. Kami punya dasar untuk melaporkan itu. Dengan data yang sudah akurat kan begitu. Itu satu. Yang kedua, ini perlu yang kami betul-betul kaji Pak Ketua. Karena melihat pupuk subsidi ini kelihatan sederhana, kelihatan tidak ada masalah dan tidak ada problem. Padahal bagi kami setelah kami kaji, di sini ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang sangat besar. Maka bidikan kami, jika PI, pengawas PI, PFPI Jawa Timur, PI Pusat terlibat, kami akan koordinasikan dengan KPK. Ya, karena itu barang subsidi, di mana itu jika dilakukan penyimpangan, berdampak terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara, kan seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu kasus yang di Bandung itu juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pak Ketua, tentang perdagangan di situ. Karena di situ juga terjadi penjualan keluar daerah oleh pihak terkait. Artinya pihak terkait dalam hal ini yang pihak yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran dan pendistribusian pupuk. Artinya ada sanksi pidana di situ yang mengancam. Jadi bukan sekedar ada sanksi administratif kan begitu Pak Ketua. Nah, di Probolinggo ini kan sudah menjadi permasalahan klasik berkaitan dengan pupuk subsidi ini. Teman-teman dari LSM Lira yang dikomandoi oleh Mas Samsudin sangat getol menyuarakan hal itu. Namun ada sesuatu yang perlu dipertegas juga Pak Ketua. Karena bagaimanapun Pak Ketua ini sudah menjadi figur publik. Ini begini, banyak pertanyaan dari masyarakat Pak Ketua. Kenapa LSM Lira ini kok begitu perhatian terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo dalam tanda kutip ya. Apa karena alasan dibentuknya Satgas ini karena kepentingan politik terhadap bupati atau wakil bupati terpilih untuk memberikan reward atau rekor untuk 100 hari masa kerja nanti, karena kan sebentar lagi kan dilantik. Karena bagaimanapun Mas Samsudin ini kan terbilang ini menjadi simpatisan pada waktu pilkada kemarin. Apa ini ada afiliasinya dengan kepentingan pemerintahan yang akan datang ini Pak? Jadi begini Pak Ketua, perihal afiliasi kemarin ya, itu kita harus luruskan nih. Ini kan tidak begitu, maksudnya biar tidak jadi pertanyaan di masyarakat. Afiliasi kemarin, saya mendukung salah satu calon misalkan. Karena memang saya sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih. Itu diatur dalam undang-undang, makanya saya memilih. Bagaimana itu? Nah, kemudian kenapa saya Lira itu menjadi getol yang saya komandoi selama ini? Ini bentuk keprihatinan bagaimana masyarakat Kabupaten Probolinggo selama 18 tahun ditindas. 18 tahun ditindas. Nah, ini yang kemudian membuat semangat kami, sehingga kami menyuarakan hal-hal untuk kepentingan masyarakat, tidak pernah merasa lelah selama ini. Nah, kemudian berbicara ini konteksnya, bupati terpilih atau wakil bupati terpilih. Kita lihat saja nanti. Lira akan tetap konsisten bahwa Lira akan independen. Lira akan tetap menjadi kontrol. Jika misalkan kebijakannya tidak berpihak pada masyarakat, kami akan kritik. Ini komitmen kami yang kami objektif ya. Iya, betul. Karena apa? Bagi kami politik itu memang harus ada ya di Republik ini, kan memang sudah regulasinya begitu. Tetapi yang memang mereka berkecimpung di politik ya monggo. Kami kebetulan tidak di situ gitu. Nah, persoalan kemarin kami menjadi simpatisan itu pun di luar partai. Tidak ada afiliasi dengan partai apapun kami. Di luar organisasi juga ya. Di luar organisasi juga kan gitu. Artinya murni atas nama masyarakat dan putra daerah pada waktu itu. Begitu waktu itu. Sehingga terbentuk Satgas itu dulu. Satgas anti money politik. Iya. Sekarang Satgas anti mafia pupuk. Anti mafia pupuk. Ya kan, ya apa istilahnya ya? Sebenarnya nama Satgas apapun itu tidak jadi soal Pak Ketua. Yang terpenting asas manfaatnya untuk masyarakat. Karena persoalan pupuk ini kan persoalan yang klasik Pak Ketua. Artinya kan tidak terselesaikan dari persoalan-persoalan ini gitu. Sehingga muncul istilah adanya mafia pupuk itu kan. Nah, kalau dari Pak Ketua sendiri ya bersama rekan-rekan LSM Lira ini,
apakah sudah mengantongi dugaan oknum-oknum yang bermain dalam lingkaran ini, Pak Ketua? Kami kalau menyampaikan ini oknumnya, karena memang diatur dalam undang-undang, kami tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik. Kami sudah punya data by name by address-nya. Tanpa menyebut nama ya? Tanpa menyebut nama. Jadi tinggal hari ini, kenapa kami kemarin getol untuk menyuarakan Dewan itu membentuk pansus, bukan panja. Karena kalau pansus bisa melibatkan semua stakeholder. Dalam hal ini ada kepolisian, ada kejaksaan, dan lain sebagainya. Misalkan nih, contoh, pansus atau panja inilah nanti melakukan sidak kepada salah satu kios. Misalkan ya kan. Kemudian merujuk pada SPG dan RDKK. Ya. Nah, RDKK itu kan sebenarnya itu kan data untuk publik. Tapi selama ini kan hanya dikonsumsi oleh oknum-oknum itu saja. Problemnya di situ, banyak masyarakat yang tidak tahu terdaftar atau tidak. Makanya kan kemarin kami juga salah satunya bisa agar data RDKK itu juga diberikan melalui desa. Agar sebagai kontrol. Terpampang di kantor desa. Terpampang di kantor desa. Kontrol saja. Oh, si A dapat si B sekian kintal, si T sekian kintal misalkan. Nah ini kan, nah selama ini kan hanya sebatas oknum kios saja menunjukkan sekian gitu kan. Nah jadi monopoli yang terjadi saya duga selama ini. Jadi misalkan Pak Ketua nih dapat contoh di dalam RDKK ternyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pak Ketua ini mendapatkan 5 kintal misalkan. Nah bisa yang kami temukan selama ini ada oknum kios ini ketika Pak Ketua melakukan penebusan di saat belum proses penanaman ya kan, Pak sama belum keluar semua ini masih baru 1 kintal. Nah mau tidak mau petani tebus Pak 1 kintal. Nanti berikutnya. Nah pada saat berikutnya ini ternyata begitu pupuk itu sudah ada, Pak Ketua sudah selesai musim tanam. Ya. Artinya kan tidak ditebus. Nah ini mainan-mainan seperti ini memang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum itu, sehingga mereka ketika membuat SPG seolah-olah Pak Ketua sudah menebus keseluruhan 5 kintal tersebut. Nah, padahal yang ditebus hanya 1 kintal atau 2 kintal. Sisa 3 kintalnya ini yang dijual melambung dengan harga sampai 500-550 ribu per kintal. Gitu. Nah, ini kan jelas sekali pidananya, pidana umumnya juga muncul. Kita berbicara dugaan pemotongan, penyelewengan, kan begitu. Itu kan sudah jelas itu dugaan tindak pidana korupsi. Iya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Kan begitu. Nah, selama ini terabaikan. Bahkan yang beberapa hari yang lalu ya, 3-4 hari yang lalu, teman-teman Lira investigasi, tim investigasi Lira Jawa Timur melakukan pengawalan pupuk ilegal dari Leces ke Besuk. Sehingga dilakukan penangkapan. Kami berkoordinasi dengan Polsek Besuk. Kemudian hari ini sudah diproses di Polres. Nah, sudah kalau nggak salah 3 orang kemarin itu. Nah, cuman ini juga disayangkan jika perkara ini hanya mandek sampai sebatas supir. Iya. Tidak akan ada efek jerah. Maka masyarakat bertanya-tanya, teman-teman aktivis yang lain bertanya-tanya, ada apa dengan penegak hukum kita? Supir kan mengangkut, Pak Ketua. Iya. Yang memiliki barang. Makanya oleh karena itu, kami minta kemarin ke pihak kepolisian agar memproses ini sampai ke akarnya. Sampai ke akarnya. Jangan hanya supir yang menjadi tumbal. Mereka hanya mengangkut dengan ongkos gendong saja mungkin, atau upah harian atau upah borongan saja kan begitu. Tetapi pelakunya ini siapa? Mustahil jika misalkan supir kemudian tutup mulut, tidak menyampaikan. Oh ini si A, ini dari si B, diangkat dari si C misalkan. Nah harusnya ini yang diungkap. Januari ini ada 2 kasus penangkapan berkaitan dengan pupuk tadi itu, ya pupuk subsidi itu. Ini sebatas supir semua kan? Iya, makanya ini yang kami kawal agar kemudian sampai kepada pelakunya. Entah ini oknum distributor, entah ini oknum dari kios, atau oknum dari luar daerah. Nah ini harus diungkap, harus dituntaskan. Agar kemudian apa? Ketika ini diungkap sampai ke akar-akarnya, saya yakin betul bahwa nanti akan ada efek jerah. Berkaitan dengan 2 kejadian atau 2 penangkapan ini di bulan Januari ini kan, apakah Satgas AMP sudah berkoordinasi dengan Polres? Kan tadi kan disebutkan masalahnya kan hanya sebatas supir, gitu loh. Kami sudah koordinasi melalui tim ketua tim investigasi Lira Jawa Timur kemarin. Kebetulan yang memberikan informasi yang ditangkap juga dari Lira, karena kami kawal dari Leces naik tol sampai turun tol. Bahkan teman-teman waktu itu malam itu laporan ke saya bahwa ada 2 pickup. Yang satu dipenjarakan masuk ke selatan karena keterbatasan tim, jadi tim kami mengikuti yang ke timur.
Itu malam hari ya? Malam hari. Jadi itu dilakukan seperti itulah. Nah, itu kemudian ditangkaplah. Kan sudah dirilis kalau nggak salah kan di Polres. Nah, ini yang kita akan kawal bahwa ini akan harus diungkap sampai ke akar-akarnya gitu. Siapa aktor di balik itu kan? Iya, intinya itu Lira tidak ada kepentingan. Ketika ini diungkap, ada yang namanya efek jera. Contoh misalkan sidak nih panja nanti. Dari 10 titik kios misalkan sehari, kemudian ditemukan dugaan markup atau dugaan penjualan di atas harga HIT, kemudian sidak di kios, dan kemudian mendatangi masyarakat yang terdaftar dalam RDKK, mempertanyakan dengan dibuatkan surat pernyataan bermaterai misalkan. Nah, kemudian nih sanksinya harus dicabut nih izinnya. Jangan lagi teguran karena sudah mereka melakukan ini bertahun-tahun. Nah, saya yakin ketika ada 10 kios saja yang dicabut izinnya, ada sekian distributor saja yang dicabut izinnya, semua akan kembali pada rule-nya. Kalau berbicara hari ini ada juga kemarin saya lihat di media ada oknum aktivis juga ya, yang menurut saya itu sangat dangkal sekali pemikirannya. Kenapa? Saya lihat dari narasinya saja bahwa mereka kami duga oknum tersebut berafiliasi atau ada bersekongkolan di dalam kelompok itu juga. Ada bagian dari geng-geng itu ya. Kenapa? Tidak masuk akal. Karena berbicara melakukan pembelaan kepada kios misalkan. Kios untungnya kecil. Karena untungnya persak hanya 5.000 sampai 7.000 misalkan. Nah, kita kaji. Di kios itu tidak hanya menjual pupuk subsidi. Oh, artinya dengan alasan tadi itu sehingga pas diperbolehkan untuk menjual di atas HIT seperti itu. Iya. Nah, kita kan Pak kita sama-sama ketahui. Sebelum kita menandatangani SPJB misalkan surat izin jual pupuk tersebut ya kan sudah dijelaskan di awal, Pak, keuntungannya sekian. Kan begitu. Iya, betul. Kan keuntungannya sekian. Ditandatangani, disepakati. Kenapa kemudian setelah menyalurkan dijadikan alasan bahwa keuntungannya kecil? Ya, apalagi itu sudah ketentuan yang sudah ditetapkan dalam suatu peraturan menteri ya. Artinya tidak bisa untuk disiasati dengan alasan itu kesepakatan atau semacam apa kan gitu. Di mana dalam ini kita berbicara ini konteks aturan undang-undang Pak Ketua. Kalau kita betul-betul aktivis yang mempunyai intelektual yang cukup, apakah aturan undang-undang itu bisa disiasati atas dasar kesepakatan? Itu kesepakatan dengan siapa? Pada faktanya kesepakatan itu hanya terjadi pada kelompok mereka. Apalagi konteksnya subsidi, Pak. Iya. Nah, ini di sini menyelewengkan saja. Misalkan dari 5 kintal diberikan 3 kintal, ini sudah masuk pada dugaan tindak pidana korupsi. Nah, ini kita hitung misalkan yang sudah dijual rata-rata saja. Pupuk subsidi yang ada di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024, katakanlah ada kurang lebih ya 29.000 ton misalkan. Kemudian dijual di atas harga HIT yang terjadi kemarin paling murah itu di harga 300 per kintal. Berarti per tonnya 3 juta. Iya kan per tonnya? 3 juta. Padahal itu HIT-nya hanya 2 juta sekian per ton. Bahkan di daerah timur itu dijual 400 per kintal, artinya 4 juta per ton. Kan begitu. Nah, kita hitung dugaan kerugian negaranya misalkan. Karena negara menebus pupuk subsidi kepada PI ini mahal, Pak. Di atas kalau nggak salah di atas 700.000 itu per kintalnya. Makanya speknya bagus dibanding dengan non subsidi yang ini kan lebih bagus subsidi. Karena memang negara nebusnya mahal. Bayangkan berapa di Probolinggo saja kalau misalkan kita hitung 1,5 juta kali 29.000. Berapa miliar, berapa ratus miliar kerugian negara kita. Iya kan? Negara itu mensubsidi agar ada kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, memang jadi polemik di masyarakat ketika berbicara konteksnya kelangkaan misalkan. Karena ada 20-30% tadi yang tidak tercover. Ditambah lagi penjualan ke luar wilayah ya. Iya, memang seperti itu. Ini kan fakta hukumnya. Bahkan sudah ada berproses di pengadilan kan. Selain yang sudah ditangkap oleh teman-teman kepolisian, sudah ada yang berproses di pengadilan. Nah, ini kan menjadi fakta hukum kemudian gitu. Bahwa di situ terjadi jual beli pupuk subsidi. Artinya pelanggarannya sangat jelas sekali. Gitu lah. Jadi penjualan di atas HIT itu ada sanksi pidananya, gitu. Jadi bukan cuma sekedar sanksi administratif, gitu. Poinnya di situ kalau berkaitan dengan sanksi. Nah, demikian
perbincangan kali ini. Sampai ketemu di acara dialektika sudut pandang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.